Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang budiman, bertemu kembali dengan saya Nela Luki. Sekarang saya berada di Taman Mini Indonesia Indah, lebih tepatnya di Museum Penerangan. Mari kita lihat di belakang saya ini ada Obi Van. Ini kalau kita lihat sahabatku seperti minibus yang namanya adalah Obi Van. Nah, ternyata Obi Van ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh pertelevisian Indonesia ketika ingin mengambil siaran yang berada di luar ruangan atau yang kita kenal dengan outdoor. Jadi di dalam ini dimasukkan alat-alat, kamera, komputer, sehingga kalau seandainya mau mengambil siaran di luar ruangan menggunakan mobil, yang saya katakan ini mobil, hanya saja ini namanya Obi Van yang besar ini. Namun yang besar ini tidak digunakan lagi karena kenapa? Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan media massa, harus globalisasi yang luar biasa. Ternyata sekarang alat-alat untuk mengambil siaran itu dibuat seminimal mungkin, diminimalisasi dengan cara membuat pembaharuan kamera dan lain sebagainya. Sahabatku yang budiman, tentu lain dulu, lain sekarang, berbeda dulu dengan sekarang. Dulu ketika ingin mengambil siaran outdoor butuh perjuangan yang besar. Kalau sekarang seperti saya, saudaraku, kita bisa mengambil dari manapun yang kita mau. Sahabatku, bahkan sekarang anak-anak kecil, orang bisa membuat film-film pendek hanya dengan bermodalkan kamera yang mungkin tidak terlalu besar. Sahabatku yang budiman, lain dulu, lain sekarang. Kalau dulu hanya ada satu stasiun televisi, sekarang betapa banyak stasiun televisi yang menyajikan film-film yang banyak, yang menyajikan berita-berita yang beragam, yang menyajikan siaran-siaran yang banyak, yang bisa dimanfaatkan oleh kaula muda, kaula tua, dan anak-anak. Sahabatku, ini merupakan salah satu momentum bagi kita untuk dapat menikmati teknologi. Hanya saja seiring dengan perkembangan teknologi, media, stasiun televisi, kita punya PR besar bagi generasi muda. Kita punya PR besar bagi anak-anak kita. Sahabatku, kita tidak bisa mengontrol siaran TV yang diputar oleh stasiun pertelevisian. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Betapa banyak zaman sekarang tontonan-tontonan yang menyajikan perfilman-perfilman yang tidak cocok misalnya buat anak-anak, lalu diputar di malam hari, lalu anak-anak menyaksikan, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang tidak beradab dan tidak terkontrol. Sahabatku, apa yang kita tonton akan berupaya masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan menjelma menjadi perilaku kita. Sahabatku yang budiman, kita ambil saja sebuah contoh ringkas. Beberapa waktu yang lalu saya berjalan-jalan di taman, lalu saya melihat seorang anak yang berguling-guling di tepi pasir. Berdua mereka tinju-tinjuan, tendang-tendangan. Lalu saya tanya, "Hei dek, kenapa kalian kok bertengkar?" Lalu mereka ketawa kedua-duanya. Mereka ketawa berdua. Saya pun bingung, nih bertengkar tapi kok ketawa. Lalu ketika mereka sudah tinju-tinjuan, tendang-tendangan, di sini sudah biru, di pahanya sudah bengkak. Lalu saya katakan, "Kenapa kalian tertawa?" Dia mengatakan, "Kak, kami sedang main tinju-tinjuan. Katanya kalau anak muda itu harus bertinju. Kalau pemeran utama itu harus menang. Kami ingin mencari siapa di antara kami pemenang utama." Sahabatku yang budiman, miris saya melihat ternyata anak-anak kita menyaksikan tontonan-tontonan yang tidak layak ia konsumsi. Sahabatku, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak bisa tidak menggunakan televisi. Kita tidak bisa menutup media massa. Kita tak bisa mencampakkan televisi yang ada di rumah kita. Namun yang bisa kita lakukan adalah kontrol besar bagi anak-anak kita. Lalu bagaimana caranya Ustazah agar kami mampu mengontrol anak kami, biar anak kami tetap menonton tetapi tetap memiliki adab?
Cara pertama sahabatku, buat komitmen pada anak kita. Kapan saat dia harus belajar, kapan saat ia harus menonton. Cari siaran-siaran yang cocok untuk anak-anak, silahkan mereka menonton. Stop siaran yang tidak cocok dengan anak-anak, biarkan mereka belajar pada waktunya. Yang kedua sahabatku, jangan dengan tegas melarang anak kita menonton tanpa penjelasan. Ketika kita hanya melarang, hei nak, kamu jangan nonton ini, maka ketika melarangnya tanpa penjelasan, anak akan muncul penasaran. Kenapa sih mama melarang saya? Ujung-ujungnya dia cari apa siaran itu dan kemudian dia konsumsi. Melarang tanpa penjelasan akan menghasilkan rasa penasaran. Laranglah tetapi berikan pengertian. Satu, tunjukkan kapan saat mereka harus menonton, kapan saat harus belajar. Yang kedua, kalau melarang mereka ingin menonton, berikan penjelasan, tidak bisa dengan instruksi. Yang ketiga, sahabatku, temani mereka menonton, temani mereka bercerita, temani mereka untuk mengetahui alur ceritanya. Jangan sampai mereka salah menangkap sehingga itu menjadi kepribadian mereka. Ketika mereka melihat pemeran antagonis misalnya, mereka melihat dalam TV itu ada orang-orang jahat, kita temani mereka, kita berikan pengertian, sayang, nanti kalau kamu sudah besar tidak boleh jadi seperti itu. Ketika mereka melihat peperangan misalnya atau konflik antar manusia, kita berikan penjelasan, nak, itu konflik tidak baik di dalam Islam, jangan kita demikian. Temani mereka menonton, jangan sampai mereka mengambil kesimpulan yang salah. Kenapa anak kita menjadi salah? Karena kita biarkan mereka menonton dan kita sibuk dengan kesenangan kita. Sahabatku yang budiman, silahkan orang tua bekerja, beraktivitas, tapi jangan lupa kontrol anak kita agar ia tetap selektif dalam menonton. Apakah cuma anak-anak ustazah? Tidak, demikian juga dengan pribadi kita, selektif dalam menonton. Percayalah sahabatku bahwa apa yang kita tonton akan menjelma menjadi sikap kita. Apa yang kita tonton akan menjelma menjadi sikap kita. Oleh karenanya, fakir qabla an ta'zima wa fakir qabla an tatakallama. Berfikir kita sebelum mengambil sikap, berfikir kita sebelum berbuat. Insya Allah kalau ini dapat kita amalkan, pribadi kita akan terjaga, susah menjadi orang-orang baik. Mudah-mudahan kita diantaranya. Demikian yang dapat saya sampaikan sahabatku. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.